Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang Pak Ustadz. Selamat siang Pak Nur. Aduh, gembira sekali hari ini kita berjumpa dengan Pak Ustadz. Ya, sama. Ada beberapa hal nih yang kita mau bincangkan Pak Ustadz. Ya, Pak Nur. Ini dalam konteksnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pintu rizki. Ya. Tentu yang berkah buat kehidupan kita, Ya. untuk keluarga kita, dan tentu saja buat masyarakat secara Ya. umum gitu ya. Jadi ada sebuah pepatah Pak Ustadz, Ya. kalau saya ingat dari orang tua saya, Ya. itu mereka bilang kalau kita makin banyak memberi, Ya. itu kita akan banyak menerima. Betul. Mungkin ada dalil-dalilnya atau petunjuk dari Al-Qur'annya Pak Ustadz yang bisa diberikan pencerahan? Ya. Memang sebetulnya pepatah-pepatah dulu, Iya. atau cara pandang orang tua dulu, Iya. itu kan pastinya berdasarkan Quran, ya, Betul. berdasarkan hadis. Iya. Nah, mereka dapat dari guru mereka. Dari guru-guru mereka, betul. Nah, tapi karena orang tua dulu itu kan nggak banyak ngaji seperti kita. Oh iya, Nah, betul. ternyata betul. pandangan mereka atau pepatah itu ternyata memang kalau kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis memang luar biasa. Betul. Ya, betul. seperti tadi bahwa misalnya di dalam surat Saba 39, Betul. kalau kita bersedekah maka Allah menggantikan sedekah kita dengan yang lebih baik. Betul ya. Artinya apa? Tidak ada orang yang memberi itu rugi sebetulnya. Iya. Atau jadi sia-sia Atau gitu ya. sia-sia. Iya, betul. Tidak ada orang yang mengeluarkan apapun sia-sia. Iya. Nah, teori ini sebetulnya dipercayai oleh teman-teman kita yang dari barat. Ya, Oke. misalnya mereka menulis tentang menanam dan memetik. Iya. betul. Artinya kalau kita menanam maka kita akan memetik. Iya. Semakin banyak yang kita tanam maka akan semakin banyak yang kita petik. Iya. Nah, kalau sedikit yang kita tanam, sedikit yang kita petik. Iya. Kalau kita tidak pernah menanam, maka kita tidak akan pernah memetik. Jadi ada nilai universalnya ya Pak Ustadz? Ada nilai universal, Iya, baik, ya, baik. karena itu difahami oleh semua orang, Pak. Oh iya. Nah, makanya kita yang sebetulnya cara pandang kita lebih banyak berbasis Quran dan Sunnah, harus yakin sebetulnya kalau memberi pasti menerima. Kalau tidak pernah memberi, tidak pernah menerima gitu kan. Betul. Ya itu mustahil rasanya ya. Iya, iya. Ya gitu Pak. Dan saya belum pernah menemukan Pak Ustadz orang yang suka memberi itu kemudian dia jadi bangkrut. Iya. Atau kekurangan gitu Iya. ya. Yang ada mungkin orang yang berjudi, Iya. orang yang pelit bahkan, Iya. itu mereka jadi kekurangan hidupnya. Iya. Bagaimana pengalaman Pak Ustadz soal ini? Iya. Saya melihat bahwa orang yang pelit itu orang yang nggak yakin kepada Allah. Oh begitu. Iya. Karena kan sebetulnya sedekah itu kan perintah Allah. Iya, iya. Rezeki kita itu milik Allah. Iya. Nah, ketika sang pemilik rezeki memerintahkan kita bersedekah, berarti kan Iya. dia sudah menggaransi, sudah menjamin. Betul. Jangan Iya. takut. Iya. Nah, makanya sebetulnya perintah sedekah itu juga ujian buat orang yang pelit, ujian buat orang yang bakhil. Oh Ya, begitu ya. Gitu betul. kan. Nah, di dalam Al-Qur'an sampai itu Allah katakan di Ali Imran 133 itu, 134 dan seterusnya. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Salah satu ciri khas orang bertakwa itu adalah menginfakkan hartanya Iya. ketika lapang dan ketika sempit, gitu loh. Bahkan ketika Ketika sempit sempit pun sekalipun. kita tetap Nah, harus memberi ya. Nah, bagi Luar biasa. orang yang yakin kepada Allah, wah dia Iya. nggak ragu dengan ayat ini. Jadi ketika dia sempit pun dia bersedekah. Kenapa? Dia yakin bahwa Allah akan menggantinya. Karena Iya, Allah iya, Maha iya. Kuasa, Allah Maha Kaya, Iya. Allah Maha memberi rezeki. Apa yang kita khawatirkan dengan perintah ini gitu kira-kira. Iya, iya. Nah, kemudian Pak Nur, orang-orang yang pelit tadi, yang berhitung tadi, Iya. itu rezekinya sempit. Oh. Saya iya. punya banyak pengalaman tentang Iya, ini. Tadi Pak Nur iya. bertanya ya. Iya, iya. Nah, saya hampir semua orang-orang sukses yang saya kenal, yang asetnya miliaran, bahkan ada yang triliun, Iya. aset yang saya kenal Iya. dekat ya, kira-kira begitu. Nah, saya tanya sama semua mereka, apa sih Iya. amalan kalian? Iya. 7 orang yang saya kenal dekat dan hubungan Iya. dekat sama saya, selalu mereka bilang apa? Sedekah, sedekah, sedekah. Masya Allah. Jadi sedekah. Jadi itu udah pembuktian oleh Pembuktian. kehidupan Nah, mereka. sebaliknya ya. Iya. Ketika saya punya sahabat, kita Iya. dari dulu tuh suka makan bareng gitu kan. Iya. 7, 5, 6, 7 orang makan. Iya. Beberapa kali lah kita makan bareng. Iya. Nah, zaman saya kuliah dulu.
Iya. Itu waktu kita makan warung, ada satu orang paling cepat ngeluarin uang untuk membayar. Masya Allah. Ada satu orang di antara kita ini, kira-kira 25 tahun yang lalu, paling cepat ngeluarin uang untuk Justru membayar. dia berebut untuk duluan. Iya. Nah, tapi ada yang Luar biasa. ada yang tangannya cuma nyangkut di kantong, tapi ini saya Dompet aja. nggak keluar ya? Ini saya aja, tapi dia nggak berusaha. Nah, apa yang terjadi? Iya. Setelah 25, mungkin 27 tahun sekarang, Iya. dia paling kaya di antara yang 7 orang ini, Bang. Yang tadi berinisiatif Yang paling duluan cepat itu. tangannya Iya, keluar. iya, betul. Nah, itu. Nah, terus ada satu sahabat saya Iya. yang sekarang kaya raya juga, bahkan dia Iya. jadi YouTuber juga. Iya. Itu orang tuanya bilang, kalau kamu nanti merantau Iya. dan kamu punya penghasilan, Iya. ibu minta yang pertama kamu lakukan adalah membangun sumur orang di kampung kita. Masya Allah. Jadi begitu dia Iya, punya iya. gaji, dia bangun sumur orang-orang di kampung. Ibunya Betul. bilang apa? Nanti rezeki kamu ngalir seperti air. Dan hari ini Iya, iya. dia kaya raya, Bang. Masya Allah. Ya, itu pembuktian yang luar biasa ya, Iya, Ustaz. iya, Pak. Jadi pembuktiannya tidak perlu hanya teoritis, tapi seringkali di depan mata kepala kita sendiri. Kasat mata terlihat. Kasat jelas. mata terlihat. Betul. Baik, luar biasa. Nah, kemudian begini, Pak Ustadz, kita kan kehidupan itu ada turun, ada naiknya. Betul. Pada saat kita turun, gitu ya, rezeki kita misalnya berkurang, gitu ya, seperti pada saat COVID sekarang ini nih, gitu ya. Bagaimana ketakwaan atau keimanan kita, gitu, menyebabkan kita bisa lebih berserah diri, lebih tawakal, gitu ya, menghadapi situasi ini dengan hal-hal yang positif, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa suatu ketika akan ada suatu perubahan yang menjadi lebih baik. Iya. Ya. Nah, tugas kita itu adalah ikhtiar. Oh, begitu. Prosesnya Ya. adalah kita, hasilnya adalah Allah. Ya, Gitu. ya. Proses adalah kita, hasil adalah Allah. Maka Ketentuan Allah ya. tugas dan tanggung jawab itu adalah ikhtiar, Pak. Oh, Nah, oke. apa yang harus kita ikhtiarkan? Kita berusaha semaksimal mungkin. Ya. Karena apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan pernah merubah nasib satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Iya. Nah, di dalam tugas kita, tugas kemanusiaan kita itu ada di dalamnya ketaatan juga. Di Iya. samping ikhtiar mencari rezeki tadi ada ketaatan, ada kepatuhan, Iya. menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan takwa. Iya. Nah, nanti ikhtiar yang dibarengi dengan ketakwaan itu yang memudahkan proses hidup itu sampai kepada hasil tadi. Oh. Nah, siapa iya. yang bicara itu? Yang bicara itu Allah dalam Al-Qur'an. Wa Iya. may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari pintu yang enggak pernah dia sangka-sangka. Nah, perbedaan kalkulasi kita dengan dengan kuasa Allah itu jauh sekali. Ya. Kalkulasi kita atau matematika kita, kalau kita melakukan ini maka hasilnya ini. Betul. Kan gitu, matematika kita dengan keterbatasan kita. Iya. Tapi ada rahasia Allah yang kita lakukan kini, yang ini hasilnya unlimited. Ternyata Betul. apa? Ada ketakwaan yang kita bangun di dalam diri kita, yang dengan ketakwaan itu menjemput Iya. rahmat Allah. Diganjar oleh Allah Subhanahu Diganjar wa taala oleh- gitu ya. Nah, baru masuk yang kedua, tawakalnya. Tawakal oke. itu kan berarti bukan hanya pemahaman berserah diri sebetulnya, Iya. tapi mempercayakan Allah bahwa Iya. Allah Maha Kuasa atas diri kita. Allah yang mengatur kehidupan kita. Kehidupan kita. Iya. Mempercayakan Allah bahwa Allah Maha Kuasa membuka pintu rezeki, Maha Iya. Kuasa mengganti setiap kesulitan dengan kemudahan, Maha Iya. Kuasa mengganti setiap tangisan dengan senyuman. Percayakan itu kepada Allah. Itu tawakal namanya. Iya, luar biasa. Jadi yang penting dari kita adalah ikhtiarnya ya, Ikhtiar. Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya kita umpamakan seseorang hari ini bermalas-malasan, dia harus berhijrah menjadi rajin. Betul. Pada saat ini dia ibadahnya kurang, Iya. maka dia harus tingkatkan ibadahnya dan dia Iya. berserah diri pada Allah gitu Iya. ya. Itu termasuk ikhtiar-ikhtiar juga nggak Iya. dalam kerangka menjemput rezeki tadi? Iya. Move Iya. on. Atau Iya. istilah orang sekarang move on. Move on. Hijrah itu. Iya. Nah, kenapa orang kebanyakan setelah berhijrah Iya. kemudian terbuka pintu rahmat, terbuka pintu rezeki, Iya. terbuka jalan-jalan kemudahan dalam hidupnya. Kenapa? Iya. Karena sebetulnya inilah yang menjadi prioritas. Iya. Kenapa? Karena ternyata
ketika seseorang larut dalam perbuatan dosa, larut dalam perbuatan khilaf, ketika seorang jauh dari Allah, nah dosa itu yang menghambat turunnya rahmat dari Allah kepada si hamba. Jadi dia terhalang. Terhalang oleh perbuatan. Jadi nggak bisa turun di rahmat kepada si hamba karena terhalang oleh dosa-dosanya. Keberkahannya tertutup. Nah, maka ketika seseorang taubat, minta ampun, move on, memperbaiki diri, dari malas ibadah rajin ibadah, dari malas bekerja rajin bekerja, dari yang sombong rendah hati, dari temperamen menjadi lebih santun. Nah, ini kan terbuka pintu penghambatnya terbuka. Baru dilancarkan. Baru Allah lancarkan. Nah, itulah makna hijrah sebetulnya. Jadi orang hijrah itu dimudahkan jalannya oleh Allah. Iya. Luar biasa. Luar biasa sahabat-sahabat sekalian gitu ya. Ini pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sekali Pak Ustadz atas pencerahannya gitu. Jadi akan sangat bermanfaat buat kita untuk menguatkan mental kita, hati kita untuk tetap selalu berjuang, berikhtiar agar supaya kehidupan kita semakin lama menjadi semakin baik lagi. Amin. Akhir kata, sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih pula kepada para sahabat. Gitu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.